Kura-kura merupakan reptil melata berkaki 4 bertempurung kaku dan keras. Kelompok hewan ini terbagi menjadi 3, yaitu penyu, bulus atau labi-labi, dan juga kura-kura. Untuk kura-kura sendiri dibagi lagi menjadi 2 jenis, yaitu kura-kura darat dan kura-kura air tawar. Kura-kura Ambon atau Koura amboinensis tergolong sebagai kura-kura air tawar yang menyukai tempat yang lembab dan gelap seperti rerumputan, kubangan, rawa, sawah, dan tergolong omnivora atau pemakan segala seperti ikan kecil, serangga, cacing, buah, serta tumbuhan. Kura-kura Ambon yang merupakan salah satu kura-kura lokal endemik Indonesia hampir dapat ditemukan di seluruh Nusantara kecuali Papua. Dari hasil observasi, kura-kura Ambon mulai beradaptasi di lingkungan baru. Terbukti, 3 ekor kura-kura Ambon liar yang didapatkan dari pengepul mudah beradaptasi dengan kolam buatan. Hasil observasi lain adalah ketidaktahuan para pemilik kura-kura Ambon yang hanya menggunakan ember seadanya sebagai kandang atau menempatkannya di kolam yang airnya dalam tanpa memberikan akses daratan. Padahal spesies ini memerlukan daratan yang rimbun untuk berjemur. Semakin berkurangnya populasi kura-kura Ambon di alam liar patut disayangkan. Hal ini terjadi karena penangkapan besar-besaran di alam, rusaknya habitat asli, serta perubahan iklim. Bila hal ini dibiarkan, maka kura-kura jenis ini dapat menuju kepunahan. Salah satu alasan BKSDA atau kepolisian tidak bisa menangkap para pemburu kura-kura ini adalah karena status spesies ini yang berada di Appendix 2, yaitu satwa liar yang belum punah. Tetapi bila diperdagangkan tanpa batas, akan mengalami kepunahan dengan cepat. Yang patut disayangkan adalah ketidaktahuan masyarakat dalam memelihara kura-kura Ambon. Standar kolam yang buruk, sehingga rawan mati atau ketika berkembang biak, telur tidak terawat dengan baik bahkan pecah. Berdasarkan paparan di atas, maka disimpulkan bahwa perlunya mengembangbiakan kura-kura Ambon dengan media kolam atau kandang yang menyerupai habitat aslinya, supaya sang kura nyaman sehingga sehat dan mudah dikembangbiakan. Berikut adalah tahapan pembuatan kolam atau habitat buatan kura-kura Ambon yang ideal. Antara lain, 1. Kondisi kolam harus dipersiapkan sebaik mungkin, seperti harus memiliki pompa dan sistem filtrasi yang baik, sehingga air terjaga kebersihannya. Air yang kotor akan menyebabkan penyakit pada kura-kura seperti jamuran, flu, dan radang paru akibat feses maupun sisa pakan kura-kura yang mengendap di kolam. Air kotor yang berada di dalam kolam akan disedot dengan pompa, lalu dialirkan ke chamber filter untuk menghasilkan air yang jernih. Air yang sudah jernih kemudian akan dialirkan kembali ke dalam kolam. Minimal kapasitas filter 30% dari kapasitas kolam. 2. Kura Ambon yang semi akuatik sering berada di daratan untuk berjemur, mencari makan, atau bertelur. Maka desain kolam harus diberi jembatan supaya kura Ambon dapat naik ke daratan. Daratan harus berisi pasir atau tanah lembek supaya sang kura mudah meletakkan telur. Dapat pula diberi peneduh atau tanaman rimbun supaya terlindungi dari panas atau hujan, bahkan binatang predator.
3. Untuk kedalaman kolam, tidak perlu terlalu dalam karena kura Ambon bukan perenang yang handal atau jenis full akuatik seperti bulus atau moncong babi. Kura Ambon dewasa yang usianya lebih dari 2 tahun dan panjang tubuhnya mencapai lebih dari 20 cm sudah siap untuk dikembangbiakan. Bila kura Ambon jantan mudah dikenali dari bentuk tempurung bawahnya yang cekung ke dalam, maka bentuk tempurung bawah kura Ambon betina cenderung datar. Proses kawin kura Ambon berlangsung secara alamiah. Asal ada 2 indukan yang siap kawin di dalam satu kolam, maka proses perkawinan dapat berlangsung dengan sendirinya beberapa kali, baik pagi, siang, atau sore. Posisi Ambon jantan ada di atas, mengunci sang betina dengan cara menggigit kepalanya. Itu mengapa bila ditemukan kepala Ambon betina yang terluka, bisa jadi karena habis kawin sama pejantan. Proses kawin ini bisa berlangsung sampai setengah jam. Ciri-ciri betina akan bertelur. 1. Nafsu makan menurun. 2. Sering hiperaktif, baik pagi atau malam, sering bolak-balik air dan darat. 3. Menjelajah daratan mencari lokasi yang dirasa cocok untuk bertelur. Betina yang akan bertelur biasanya mengencingi dahulu media tanah yang terpilih agar gembur. Kemudian membuat lubang di tanah dengan cara menggaruk-garuk dengan kaki belakang untuk menempatkan telurnya. Sedari sore, sang Ambon betina sudah menggaruk-garuk tanah sampai akhirnya malam tiba dan proses bertelur akhirnya berhasil. Setelah selesai bertelur, telur akan dikubur alias ditutup tanah lagi. Juga dikencingi lagi untuk mematikan jamur di sekitar sarang dengan kandungan amoniak di urinnya. Ada 2 cara untuk menetaskan telur, yaitu 1. Inkubasi alami, yaitu telur dibiarkan terkubur dalam tanah asal tetap memantau kelembapan media tanah biar tidak kering dan keras. Dalam rentang 40 sampai dengan 60 hari kemudian akan menetas secara alami asal mendapat sinar matahari secara langsung. Kekurangan inkubasi alami adalah waktu menetasnya bayi Ambon masih berbalut darah sama cairan telur. Hal tersebut biasanya mengundang predator seperti kucing atau tikus perok. 2. Inkubasi buatan, yaitu dengan campur tangan manusia, memindahkan telur ke Tupperware yang diisi pasir dengan mengkondisikan media agar tetap lembab. Kelebihan inkubasi buatan adalah lebih aman, jauh dari predator. Nah, demikian film pendek dokumenter Kura-Kura Ambon sebagai media edukasi pelestarian jenisnya. Semoga bisa menginspirasi masyarakat pecinta kura-kura sehingga berimbas pada populasi kura-kura Ambon agar terus meningkat.